waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sekali lagi saya tegaskan, Tengku Wisnu adalah salah satu artis hijrah yang terpapar, yang terdoktrin ajaran Wahabi Salafi. Ya, apakah saya sekedar ngomong tidak ada bukti? Jelas ada. Ya, jelas ada. Saya mempunyai bukti-bukti kok bahwa memang Tengku Wisnu ini terdoktrin, terpapar, ya, aliran Wahabi Salafi. Bukti yang pertama, ya, sekitar tahun 2014, tanggal 27 Mei kalau tidak salah, Tengku Wisnu ini menghadiri konferensi yang diadakan oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan di dalam konferensi tersebut Tengku Wisnu menyampaikan testimoninya. Kita tahu bahwa HTI adalah juga menerapkan konsep ajaran Wahabi Salafi, sehingga getol banget HTI ini ingin Indonesia ini menerapkan hukum Islam, menerapkan khilafah, ya, menghapus Pancasila, menghapus Undang-Undang Dasar, ya, sehingga kehadiran dari Tengku Wisnu di konferensi HTI ini adalah juga termasuk bukti awal bahwa Tengku Wisnu ini terdoktrin ajaran Wahabi Salafi. Bukti yang kedua, ya, sudah tidak asing lagi di mata kita bahwa memang Tengku Wisnu ini mengambil ilmu-ilmu agama dari ustadz-ustadz dedengkot Wahabi di Indonesia. Salah satunya adalah dia mengambil ilmu dari Khalid Basalamah. Kita tahu sendiri bahwa Khalid Basalamah adalah salah satu dedengkot ustadz Wahabi di Indonesia. Khalid Basalamah, ya, sering membid'ahkan, sering menyesatkan, sering menyalahkan amalan-amalan yang sudah diistiqomahkan oleh masyarakat Indonesia dengan damai, dengan nyaman, dengan tenang. Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, Tengku Wisnu pernah, ya, mengatakan di depan publik, ya, di salah satu stasiun televisi yang dilihat jutaan masyarakat Indonesia, Tengku Wisnu mengatakan bahwa mengazani anak bayi yang baru lahir ini adalah bid'ah, ini adalah sesat, ini adalah tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal faktanya ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun sendiri juga pernah mengazani cucunya. Ya. An Abi Rafi'in qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasani ba'di Aliyin hina waladathu Fatimatun bis sholati. Diriwayatkan dari Abi Rafi', beliau pernah mengatakan, saya pernah melihat secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengadzani kupingnya atau telinganya Sayyid Hasan putra Sayyidina Ali
ketika Sayyidah Fatimah baru melahirkannya dengan mengadzani seperti adzan sholat. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa mengadzani anak bayi yang baru lahir ini tidak bid'ah, tidak sesat sebagaimana yang dikatakan oleh Tengku Wisnu. Ini jelas ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan hadis yang saya sampaikan tadi mengenai mengadzani anak bayi yang baru lahir ini sahih, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hakim. Sahih. Itu bukti yang ketiga. Bukti yang keempat yang menunjukkan bahwa Tengku Wisnu ini adalah salah satu artis hijrah yang terdoktrin Wahabi Salafi adalah dia juga pernah mengatakan di depan publik, ya, di salah satu stasiun televisi, bahkan momennya adalah momen agama di situ, ya. Kalau nggak salah di Trans TV, kalau nggak salah. Dia dengan senangnya, dengan semangatnya mengatakan bahwa ngirim Al-Fatihah, mengirim surat Al-Fatihah, membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu bid'ah, itu sesat, tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal sekali lagi faktanya ada, realitanya ada, ya, ada. An Abi Hurairah, ini hadis yang ada di dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan dari Syekh Ali Maksum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al-maqabira thumma qara'a fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'ta min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa saja yang memasuki kompleks kuburan kemudian membaca surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab dan Qul huwallahu ahad dan Alhaakumut takatsur, kemudian dia mengucapkan bahwasanya saya menjadikan pahala bacaan Al-Qur'anku untuk semua ahli kubur, baik yang mukminin maupun mukminat. Ya, maka semua ahli kubur yang ada di kompleks kuburan tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini, ya, menunjukkan bahwa mengirim Al-Fatihah terhadap orang yang sudah meninggal dunia ini jelas ada tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tengku Wisnu ini mengikuti jejak-jejak gurunya yang berfaham Wahabi Salafi ini tidaklah benar. Sehingga mereka mengaku paling sunnah, paling Al-Quran, tapi faktanya mereka selalu menyelisihi, menentang sunnah, menentang Al-Quran.